Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Markus, pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-35 sampai 45 dengan satu tema, pelayan Tuhan yang sejati. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam Alkitab, Yesus memilih murid-muridnya dari berbagai latar belakang. Ada yang berprofesi sebagai nelayan, ada yang berprofesi sebagai pemungut cukai dan lain-lain, profesi yang lain. Ada yang sudah dewasa, ada yang masih muda. Tapi intinya di sini kita dapat melihat bahwa setiap orang, siapapun dia, bisa dipakai oleh Yesus untuk melayani Tuhan tanpa melihat latar belakang atau membeda-bedakan latar belakang. Oleh karena itu, kita melihat di sini bahwa ternyata bukan ukuran status kedudukan untuk dipakai Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Nah, mari kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, apa saja syarat untuk melayani Tuhan. Syarat-syaratnya adalah yang pertama, ketika kita rindu untuk menjadi pelayan Tuhan yang sejati, yang harus kita lakukan adalah memiliki motivasi yang murni. Yang pertama adalah memiliki motivasi yang murni. Ayat 35 sampai 40 dikatakan, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini yang pertama untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang sejati adalah memiliki motivasi yang murni. Kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Yakobus dan Yohanes. Kalau saya memperhatikan dari Alkitab terjemahan sehari-hari, di sana dikatakan Yakobus dan Yohanes berkata begini, Guru, kami ingin agar engkau melakukan bagi kami apa saja yang kami kehendaki. Waktu engkau menjadi raja nanti dan duduk di atas takhta kerajaanmu, izinkanlah kami berdua duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirimu dalam kemuliaanmu. Itu terjemahan sehari-hari. Kenapa Yakobus dan Yohanes berkata demikian? Karena mereka berdua ingin mendapatkan posisi yang paling terbaik. Mereka berdua sudah tidak memikirkan murid-murid Yesus yang lain. Yang penting kenyamanan mereka berdua, kedudukan mereka berdua yang paling terbaik. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Jawab Yesus, kalau di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan bahwa kedua kursi disiapkan untuk orang yang sudah dipilih oleh Allah. Itu jawaban Yesus kepada mereka berdua. Nah, tapi di sini kita melihat sahabat musafir,
bahwa ternyata di sini Yakobus dan Yohanes memiliki motivasi ingin menjadi yang terbaik daripada yang lain dengan tidak memikirkan yang lain. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang ini ada banyak orang yang melayani dengan motivasi yang tidak murni, yaitu berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan ada yang merebut posisi orang lain yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan berhati-hatilah dengan motivasi kita. Motivasi egois bisa menghasilkan perseteruan. Sebaliknya, motivasi yang murni dapat mempersatukan. Sebenarnya kita harus lebih peduli untuk menjadi baik daripada menjadi terunggul dan berkedudukan tinggi. Lebih baik kita membiarkan Tuhan melakukan apa yang baik bagi kita dalam pandangannya sendiri, dan Ia akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita inginkan. Yang kedua, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan yang sejati adalah memiliki kerendahan hati. Ayat 41 sampai 44 dikatakan begini. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan di sini. Mendengar hal itu yang disampaikan oleh Yakobus dan Yohanes, ke-10 murid menjadi sangat marah. Mereka marah kepada Yakobus dan Yohanes. Karena kenapa? Mereka marah karena Yakobus dan Yohanes menginginkan tempat yang utama. Tapi coba ditelusuri, mengapa mereka marah? Karena ternyata mereka marah itu bukan karena sulitnya menjadi murid Kristus, tapi ternyata karena mereka masing-masing juga berharap untuk memiliki tempat utama itu. Ternyata yang lainnya, 10 murid yang lain diam-diam juga menginginkan kedudukan itu. Jadi seakan-akan kedudukan itu menjadi rebutan bagi mereka. Sehingga ketika Yesus melihat situasi ini di antara murid-muridnya, ada kesombongan yang mereka tunjukkan memperebutkan kedudukan itu, maka Yesus menggunakan kesempatan ini untuk memperingatkan mereka mengenai hal kedudukan. Yesus memanggil murid-muridnya dan Yesus berkata kepada mereka, Yesus menjelaskan bahwa pemerintah duniawi memerintah dengan tangan besi, dengan semena-mena. Tetapi pemimpin rohani melayani Tuhan, ingin menjadi besar harus menjadi pelayan. Ingin menjadi terkemuka harus menjadi hamba. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, dari sini pelajarannya kita bisa ambil bahwa nilai seorang pelayan hanya dalam pelayanannya. Pelayan yang tidak melayani sama sekali tidak mempunyai nilai. Seorang pelayan tidak bekerja untuk dirinya, tetapi dia bekerja untuk Tuannya. Dan sebagai orang Kristen kita harus menganggap semua orang itu adalah tuan-tuan yang selayaknya kita layani. Oleh karena itu,
Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, mari milikilah kerendahan hati dalam melayani, bukan keangkuhan dan kesombongan. Yang ketiga, untuk menjadi pelayan Tuhan yang sejati, yang harus kita miliki adalah memiliki kerelaan untuk berkorban. Ayat 45 dikatakan, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kita lihat di sini ditunjukkan oleh Yesus menjadi seorang pelayan adalah memiliki kerelaan untuk berkorban. Dan ini teladan yang diberikan oleh Yesus. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan puncak pelayanannya adalah memberikan nyawanya. Kalau kita melihat, Yesus bukan untuk dilayani, dia datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba. Ia meninggalkan tahtanya di sorga, rela lahir di kandang domba, tempat yang tidak layak. Padahal dia adalah Allah, dia adalah raja di atas segala raja. Tapi dia rela meninggalkan semua kehormatan itu. Dia rela lahir di kandang domba di tempat yang tidak layak. Bahkan kalau kita melihat, dia bukan dilayani melainkan melayani. Dalam melayani, dia datang untuk melayani orang berdosa. Dia datang untuk melakukan mujizat, menolong umat manusia. Dia melakukan penyembuhan, dia melakukan pemulihan, sehingga manusia berbahagia oleh karena mujizat-mujizat, penyembuhan, pemulihan yang Yesus lakukan. Bahkan puncak pelayanannya adalah dia memberikan nyawanya. Ia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi setiap orang berdosa. Dia rela menggantikan manusia yang seharusnya mati karena dosa-dosanya. Tetapi Yesus rela mengorbankan nyawanya supaya manusia diselamatkan. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita rela berkorban karena kita sudah lebih dahulu menikmati pengorbanan Yesus yang telah memberikan hidupnya untuk keselamatan kita. Dan sebagai orang yang percaya, kita harus memberikan hidup kita meneladani Yesus, memiliki gaya hidup untuk rela berkorban bagi sesama. Tidak membeda-bedakan orang. Semua kita perlu lakukan sama, kita rela berkorban bagi semua orang. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, milikilah kerelaan untuk berkorban, lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, setiap orang bisa untuk melayani Tuhan tanpa melihat latar belakang. Tetapi harus diingat bahwa pelayan Tuhan yang sejati harus memiliki motivasi yang murni, harus memiliki kerendahan hati, harus memiliki kerelaan untuk berkorban. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Tolong kami supaya dapat mengerti dengan baik. Dan ini menjadi pedoman bagi kami secara khusus. Bagi kami yang menjadi hamba-hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman. Amin.